Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya kita biasakan untuk membaca surat pendek ya. Silakan dibaca surat Kausar. Kita mulai pembelajaran. Kalian perhatikan kanan kiri, kalau ada sampah silakan diambil ya. Kalau bajunya kurang rapi dirapikan ya. Kemudian tempat duduknya disesuaikan biar nanti duduknya lebih nyaman, lebih enak. Ya. Makanya tolong duduk di bawah. Oke, selanjutnya kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran ini, hari ini 5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 2 bentuk. Kalau di SMP mungkin hanya P5, tapi kalau di madrasah itu ada tambahan, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Yaitu menjalankan hidup dengan penuh kesadaran dan berpikir secara jangka panjang. Karena menyadari jika hampir semua hal yang kita lakukan akan mempunyai dampak pada lingkungan dan orang di sekitar. Kalau dibiarkan saja, nanti lama-kelamaan akan membahayakan. Contohnya apa? Yaitu sampah. Ya, kalau dibiarkan nanti akan membahayakan. Baik itu pribadi, lingkungan, dan keadaan. Kemudian tujuannya adalah yaitu menjaga lingkungan supaya tetap lestari, bersih, dan nyaman. Ya. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap yaitu sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan daya alam, sumber daya alam. Ya. Cermat ketika membeli barang atau jasa, karena kebiasaan kalau kita beli itu biasanya tidak membawa wadah atau tempat. Ujung-ujungnya adalah ya harus membeli apa itu, kresek atau kantong plastik, dan itu lama-kelamaan akan menjadikan sampah kalau nggak dipakai. Padahal bisa dibuat yang lainnya. Oke? Selanjutnya Bapak akan menampilkan dampak daripada sampah.
Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak berkenan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Rainia solium, cacing pita. 2. Terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat akan mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis, limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi sistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat akan mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis, limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika ini mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati. Beberapa spesies ikan akan punah dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penggunaan limbah yang dibuang langsung kepada air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem dalam sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Ya, ini adalah sebuah video yang menerangkan bahwasanya dampak sampah akan bisa membahayakan kehidupan manusia. Ya, silakan dicermati. Welcome back to Jalan Sama Channel. Di video kali ini kita organik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak menyimak sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis. Pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah biji yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk pemusnahan. Sapi dan kerbau. Tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai
dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau pelengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe selalu channel ini. Dan Mana? Udah paham? Sekarang. Selanjutnya, ada pertanyaan? Biasanya dibuat apa? Buat buku. Ya. Ini Bapak akan kasih lembar. Ya. Dan nanti kalau sudah dikumpul ya. Ya, silakan dikerjakan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan, ya, perwakilan aja. Kemudian yang selanjutnya tahap kedua yaitu kontekstualisasi. Nanti silakan kalian semua menuju ke halaman madrasah, ke lingkungan madrasah, yaitu untuk menggali informasi terkait sampah plastik yang ada di lingkungan. Ya, dilihat, ya, dicermati, kemudian mengidentifikasi apa saja jenis-jenis sampah yang ada di sekolahan atau di madrasah. Ada plastik, atau daun, atau botol, dan segala macam. Silakan nanti bawa kertas sama pena, ya. Kemudian nanti memilih limbah plastik yang akan dijadikan proyek. Berarti yang dipilih apa tadi? Nanti yaitu botol plastik, ya. Kemudian selanjutnya itu mengerjakan proyek. Nanti ke tahap selanjutnya. Oke, silakan kita akan keluar untuk observasi lingkungan sekitar kita. Tunggu, silakan.
Terima kasih atas waktunya karena sudah membuat karya dari sampah plastik ya. Gimana pembelajaran hari ini? Sangat senang? Masih semangat? Inilah ya karya dari kita kelompok masing-masing. Kemudian bagaimana kita agar bisa menanggapi sebuah sampah agar bisa menjadi yang bermanfaat ya. Untuk itu kita sebagai manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan lingkungan, kemudian hidup bersih biar terhindar dari penyakit. Cukup sekian kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua. Doa